Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, di pagi hari ini aku dalam keadaan sakit dan lemah karena aku tidak mempunyai makanan apapun sehingga perutku sangat lapar. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis seraya berkata, wahai putriku, janganlah engkau berkecil hati karena lapar. Demi Allah, aku tidak makan apapun selama 3 hari, meskipun aku lebih mulia di sisi Allah daripada. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi silaturahmi dengan channel Menjelang Tidur. Kita lanjut membaca buku Bahaya Kikir miliknya Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Judul terakhir. Semoga kita bisa ngambil manfaat dan semoga kita bisa sedikit demi sedikit menghilangkan cinta harta, bisa menghilangkan kikir, sifat kikir, agar kita menjadi orang yang dermawan dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari buku beliau, karena kita yakin tidak mungkin beliau mengarang buku kecuali untuk diambil manfaat oleh orang banyak, apalagi sudah dirubah bahasanya ke bahasa selain aslinya. Lanjut, judul terakhir yaitu anggota tubuh yang Bismillahirrahmanirrahim, anggota tubuh yang menyebabkan seseorang mencintai hartanya. Hendaknya seorang yang ingin menghilangkan perasaan kikirnya, hendaknya ia memandang harta sebagai seekor ular yang beracun, sehingga pada suatu kali pasti ia akan digigit oleh ular tersebut, terutama seorang yang mencintai harta. Karena itu ia harus menjaga jarak dengan hartanya agar ia tidak digigit oleh hartanya sendiri, yaitu dengan berbagai cara. 1. Hendaknya ia mengerti apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya dan menjadikan harta, sehingga ia tidak memberikannya kepada orang lain lebih dari yang dimilikinya. Hendaknya ia menjaga dirinya dari yang kedua, hendaknya ia menjaga dirinya dari memperoleh harta dengan cara yang diharamkan, yaitu seperti diberi hadiah atau disuap atau meminta harta dari orang lain yang menyebabkan ia menjadi hina dan tidak dipandang oleh masyarakat. Yang ketiga, hendaknya ia merasa cukup dengan berapapun harta yang ia miliki. Yang keempat, hendaknya ia memperhatikan cara menafkahkan hartanya. Sehingga ia tidak berlaku mubadir dan tidak terlalu kikir. Yang kelima, hendaknya ia memperbaiki niatnya ketika ia menjadikan hartanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, andai kata seorang memiliki semua kekayaan yang ada di bumi dan ia menghendakinya untuk dinafkahkan karena Allah semata, maka ia termasuk seorang yang zuhud. Tetapi jika ia meninggalkan semua kekayaan yang dimilikinya dan ia tidak ingin menafkahkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia bukanlah termasuk seorang yang zuhud. Adapun yang membatalkan seseorang dari sholatnya adalah makan dan buang air. Jika engkau mengerti hal itu, maka engkau mengerti bahwa sholat itu satu kewajiban yang harus dikerjakan. Demikian pula hendaknya engkau mengerti bahwa apa saja yang engkau miliki, mulai dari pakaian, sarung, tempat tidur, dan peralatan rumah, semua itu juga dibutuhkan oleh agama, sehingga engkau dapat menggunakan apa saja yang dimiliki untuk beribadah. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka alat-alat itu dapat digunakannya.
Siapapun yang mempunyai pemikiran demikian, maka ia akan terlepas dari bahayanya memiliki harta, seperti seorang yang mengetahui bahayanya memiliki seekor ular, maka ia akan menjauhinya. Tentunya hal itu tidak mudah dilakukan oleh orang biasa, kecuali jika keimanannya kuat dan ilmunya luas. Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu berkata, perlu diketahui bahwa sebaik-baik teman adalah seseorang yang mencintai orang-orang miskin, dan siapapun yang tidak takut menjadi miskin, maka hatinya akan tenang, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezekinya. Ia akan selalu puas dengan apa yang dimilikinya. Ia akan bersabar ketika menghadapi ujian. Ia akan bersyukur ketika menghadapi kesenangan. Ia akan selalu bersikap ramah tamah kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjauhi sifat sombong dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Disebut bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu sa'adiqul muhajirina qabla agniyaihimul jannata bi khamsami'ata amin. Artinya orang-orang lemah dari kaum muhajirin akan dipersilakan masuk surga 500 tahun lebih dulu dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis nomor 2351, dan Ibnu Majah hadis nomor 4123. Dalam hadis lainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi khamsami'ata amin. Artinya orang-orang miskin akan dipersilakan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dulu dari orang-orang yang kaya. Hadis riwayat An-Nasa'i hadis nomor 11.348. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fuqara al-muhajirina yasbaquna al-aghniya'a ila al-jannati bi 40 kharifan. Artinya sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin akan dipersilahkan masuk ke dalam surga 40 tahun lebih dulu dari orang-orang kaya di antara mereka. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2979. Al-Imam Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku memberi wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, apakah engkau mau mengunjungi Fatimah? Aku berkata, ya aku mau, wahai baginda Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan aku pun ikut berdiri bersama beliau. Sampai aku berdiri di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah. Saya berkata, assalamualaikum wahai putriku Fatimah, apakah aku boleh masuk? Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menjawab dari dalam rumahnya, masuklah engkau wahai Rasulullah. Sabda beliau, apakah engkau mempersilahkan aku dan orang yang bersamaku masuk? Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bertanya, siapakah yang akan datang kemari bersamamu wahai Rasulullah? Karena aku tidak mempunyai apapun kecuali hanya sehelai pakaian ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dengan tangannya, lakukan demikian, demikian. Kata Fatimah, ini adalah jasadku, lalu bagaimana aku menutupi kepalaku? Maka beliau SAW melemparkan kepada Sayyidah Fatimah sebuah kain selendang yang ada pada leher beliau, seraya berkata, tutupilah rambutmu dengan selendang ini.
Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mempersilakan beliau masuk ke dalam rumahnya, dan Nabi Muhammad masuk seraya mengucapkan, "Salam sejahtera wahai putriku, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?" Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Di pagi hari ini aku dalam keadaan sakit dan lemah karena aku tidak mempunyai makanan apapun sehingga perutku sangat lapar." Maka baginda Rasulullah SAW menangis seraya berkata, "Wahai putriku, janganlah engkau berkecil hati karena lapar. Demi Allah, aku tidak makan apapun selama 3 hari meskipun aku lebih mulia di sisi Allah daripadamu. Andai kata aku minta makan kepada Tuhanku, pasti Dia akan memberiku rezeki. Kan tetapi aku lebih mengutamakan kesenangan di akhirat daripada di dunia." Kemudian Nabi Muhammad SAW menepuk bahu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan tangannya seraya berkata, "Bergembiralah engkau wahai putriku, demi Allah engkau adalah penghulu kaum wanita di dalam surga." Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Bagaimanakah dengan Aisyah istri mohon maaf. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Bagaimanakah dengan Nasiyah istri Fir'aun dan Maryam putri Imran?" Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau adalah penghulu wanita di dalam surga menurut keadaanmu. Sesungguhnya kalian akan berada di sebuah gedung di dalam surga yang terbuat dari batu permata, yang di dalamnya tidak terdengar suara hingar-bingar." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Hendaknya engkau merasa puas dengan suamimu Ali. Apakah engkau tidak puas jika aku mengawinkanmu dengan lelaki paling baik di kalangan umatku, yang paling banyak ilmunya dan yang paling besar kesabarannya?" Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 20.307, dan Al-Haytami hadis nomor 14.595. Sampai di sini sudah habis buku Bahaya Kikir. Semoga kita bisa ambil manfaat dari buku-buku dari judul-judul yang sudah kita baca. Semoga kita sedikit demi sedikit bisa menghilangkan sifat kikir. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa menjadi orang yang dermawan, karena kita tahu sifat kikir adalah sifat tercela, adapun dermawan adalah sifat terpuji. Sedikit demi sedikit kita menghilangkan sifat tercela untuk melakukan sifat terpuji. Semoga kita bisa ambil manfaat. Sampai di sini, terima kasih sudah silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.